Nah, tadi dikatakan bahwa membuat patung itu adalah budaya orang jahiliyah. Ketika Islam datang, patung-patung tersebut dihancurkan. Lalu bagaimana jika ada patung pahlawan yang dikatanya dibangun sebagai monumen untuk menang jasa-jasa? Tolong jelaskan. Semua patung nggak boleh. Semua patung tidak boleh. Mau patung pahlawan, mau patung gajah, mau patung binatang-binatang yang bernyawa, itu nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ba'athani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alla ada'a qabran musyrifan illa sawaitu, wala suratan illa tamastu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku agar aku meratakan kuburan-kuburan dan aku menghancurkan patung-patung. Itu diutus Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kalau dikatakan Ustaz ini bukan untuk disembah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah para penggambar. Penggambar ini bisa jadi gambar itu yang ada wujudnya. Ini gambar yang bernyawa ya. Di mana Allah akan mengatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang kalian ciptakan. Diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada ciptaan-ciptaan. Dan mereka tidak akan bisa. Maka para jemaah berkaitan dengan patung ini memang nggak boleh. Kalau kita bicara hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara hukum Islam. Dan awal-awal patung dibikin itu untuk mengenang, bukan untuk disembah. Awal adanya patung itu di masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana orang-orang pada bikin patung monumen. Ingat, bukan patung untuk disembah, monumen untuk mengenang kebaikan mereka. Tidak perlu, kalau kita ini mengenang mereka adalah semangat mereka yang seharusnya kita lakukan. Kebaikan-kebaikan mereka kita amalkan tanpa mengkultuskan mereka. Dan memang di negeri-negeri manapun biasanya mereka mengkultuskan orang itu dengan patung-patung. Dan kalau kita bicara hukum Islam, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghancurkan patung-patung itu. Dan orang yang paling besar siksanya adalah yang bikin patung-patung itu. Hadza wallahu a'lam. Itu yang Anda ketahui tentang masalah itu. Tinggal sekarang kita nih yang ngaku orang Islam, nggak pernah belajar Islam, sehingga tatkala ada hukum baru kita katakan ini nyeleneh. Dari mana hukum itu? Bukan nyeleneh, kitanya yang baru belajar Islam. Kita nih antum nih belajar di Stikas, pelajaran agama berapa jam sih? Berapa jam? Hah? 2 SKS selesai. Apa cukup antum mengkaji 30 juz Al-Quran 2 SKS? Enggak cukup. Tapi itulah hanya ujung Islam yang kita ketahui. Sehingga tatkala ada hukum-hukum baru kita mengatakan, oh ini aliran sesat, ini aliran nyeleneh. Kenapa? Anda nggak pernah tahu tentang itu. Ya ente nggak pernah tahu. Agama kita ini adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang di dalam Al-Quran, itulah undang-undang kita sebagai seorang Muslim. Undang-undangnya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Itu yang harus kita taatin. Kita harus loyal kepada Kitabullah dan loyal kepada Sunnah Rasul SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab.